Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, selamat datang di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Melanjutkan dari yang di format kemarin, di sini saya melanjutkan untuk yang kasus 2 mengenai penjualan angsuran kasus pada PT Matahari. Saya bacakan dulu untuk keterangannya. Di sini PT Matahari memulai usahanya tanggal 1 Januari 2010. Perusahaan ini didirikan di kota Jogja, tepatnya di Jalan Godea nomor 97. PT Matahari bergerak di bidang perdagangan mebel dan peralatan kantor. Penjualan dilakukan secara tunai dengan secara angsuran. Agar dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil usahanya, PT Matahari memisahkan pembukuan antara transaksi penjualan tunai dan transaksi penjualan angsuran untuk pencatatan persediaan menggunakan metode fisik. Kemudian ada kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan transaksi penjualan angsuran. Yang pertama, untuk transaksi penjualan angsuran, harga jual mebel ditetapkan sebesar 106% dari harga jual secara tunai. Jadi selisih harga 6% dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi dan resiko. Kemudian kebijakan yang kedua, atas transaksi penjualan angsuran ditetapkan uang muka sebesar 25% dari harga kontrak penjualan angsuran. Kemudian kebijakan yang ketiga, sisa harga kontrak dibayar secara angsuran sebanyak 15 kali angsuran dalam jumlah yang sama. Kemudian yang keempat, atas piutang penjualan angsuran PT Matahari membebankan bunga sebesar 1% dari sisa harga kontrak mula-mula. Kemudian yang kelima, penjualan angsuran dan piutang penjualan angsuran dicatat atas dasar kontrak penjualan angsuran. Kemudian yang keenam, laba kotor diakui dengan metode angsuran. Nah, untuk menyederhanakan masalah di buku ini diberikan data neraca per 31 Desember 2011 dan ringkasan transaksi yang berhubungan dengan penjualan PT Matahari selama tahun 2012. Jadi di buku praktek silakan teman-teman dilihat ada laporan posisi keuangan ya, atau bisa disebut dengan neraca juga. Di situ ada kas piutang dan lain mengenai transaksi di tahun 2011. Oke, selanjutnya untuk penjualan tunai itu sebesar 126 juta, penjualan angsuran sebesar 265 juta. Kemudian untuk persediaan barang dagang per 1 Januari 2012 sebesar 58 juta 60 ribu. Kemudian untuk pembelian 209 juta 300 ribu. Kemudian untuk persediaan barang dagangan tanggal 31 Desember 2012 untuk yang baru itu sebesar 33.300. Kemudian dari penarikan kembali sebesar 410.000. Kemudian penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran tahun 2011 itu sebesar 25 juta ditambah dengan bunga sebesar 250.000. Untuk penerimaan kas dari penjualan angsuran tahun 2012, uang muka sebesar 66.250.000. Untuk penerimaan piutang penjualan angsuran sebesar 79.341.000. Nah, sebagai catatan, rata-rata 6 kali angsuran untuk semua nilai kontrak penjualan angsuran kecuali kontrak yang gagal. Kemudian ada informasi tambahan yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, tingkat laba kotor atas penjualan angsuran tahun 2011 adalah 20% dari harga jual. Terus kemudian kontrak penjualan angsuran yang gagal senilai 1.060.000. Dalam setiap kasus kegagalan kontrak terjadi, setiap pembeli mengangsur 3 kali angsuran maksudnya. Terus kemudian pendapatan bunga diakui pada periode terjadinya. Kemudian pengeluaran kas untuk membayar biaya administrasi sebesar 5.700.000 dan untuk membayar biaya penjualan sebesar 9.000.000
50.000. Biaya depresiasi kendaraan per tahun sebesar 2.500.000 dan biaya depresiasi peralatan per tahun sebesar 1 juta. Kemudian untuk informasi tambahannya lagi, pelunasan utang dagang sebesar 200 juta, penerimaan piutang dagang sebesar 50 juta, persediaan suplai pada akhir tahun sebesar 55.000 dan pelunasan utang biaya sebesar 3 juta. Nah, itu untuk informasi tambahannya. Kemudian teman-teman diminta untuk mengikuti atau mengerjakan instruksi-instruksi yang ada di buku 1 ini untuk dikerjakan pada kertas kerja. Nah, silakan teman-teman mulai membuka buku kertas kerjanya. Kita mulai satu persatu. Kita mulai dari instruksi A. Di sini diminta untuk menghitung tingkat laba atas penjualan tunai dan tingkat laba atas penjualan angsuran PT Matahari selama tahun 2012. Terus kemudian untuk instruksi B, membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada tahun 2012, jurnal penyesuaian, jurnal penutup untuk penjualan reguler dan angsuran, yang meliputi transaksi penjualan tunai, transaksi penjualan angsuran, transaksi pembelian kas dari piutang penjualan angsuran tahun 2012, dan sampai instruksi ke-15 untuk yang pembuatan jurnal ya. Terus kemudian untuk yang instruksi C, kita diminta untuk menghitung pendapatan bunga atas transaksi penjualan angsuran tahun 2012. Kemudian untuk instruksi D, menghitung laba kotor atas penjualan angsuran 2012 yang direalisasi. Kemudian untuk instruksi E, susunan laporan laba rugi PT Matahari untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Kemudian instruksi yang terakhir, susunlah laporan posisi keuangan PT Matahari per tanggal 31 Desember 2012. Itulah instruksi yang harus teman-teman kerjakan. Untuk di pertemuan ini, saya tidak akan menyelesaikan dari yang instruksi A sampai F, akan tetapi nanti akan saya bagi-bagi agar teman-teman juga tidak terlalu berat ya. Jadi nanti yang akan saya tuntun untuk mengerjakan instruksi-instruksi yang ada di sini itu untuk instruksi A dan B, dan untuk yang B ini saya ambil separuh dulu, nanti untuk separuhnya untuk pertemuan berikutnya. Kita mulai untuk instruksi A. Yang pertama itu untuk menghitung tingkat laba atas penjualan tunai. Nah, silakan teman-teman buka kertas kerja kasus 2 itu halaman 27. Nah, di situ kan ada formulir untuk mengerjakan instruksi A. Mohon maaf ya, libet. Nah, di situ ada form kosong. Nah, silakan teman-teman gunakan untuk menghitung, untuk mencatat tingkat laba atas penjualan tunai dan tingkat laba atas penjualan angsuran pada PT Matahari. Yang pertama, tingkat laba atas penjualan tunai ya. Kita catatkan penjualan tunai. Tadi kan di buku kasusnya sudah tertera. Untuk menghitung tingkat laba atas penjualan tunai, silakan teman-teman untuk mencatat, catatkan penjualan tunainya. Nah, kita bisa lihat ya di bagian penjualannya. Terus kemudian dari penjualan tunai bawahnya, atau bisa seperti ini ya. Maaf kalau tidak jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Penjualan tunai, terus kemudian ditambahkan dengan penjualan angsuran, atau dari penjualan angsuran tersebut dikonversikan ke penjualan tunai. Nah, kalau misalnya ini saya contohkan ya. Untuk penjualan tunai, kalau di buku kasusnya itu kan sebesar 126 juta. Nah, dituliskan, terus kemudian penjualan angsurannya itu kan sebesar 265 juta, kemudian dikonversikan ke penjualan tunai menjadi 250 juta. Jadi 126 juta ditambah dengan 250 juta. Nah, hasilnya berapa? Menjadi total penjualan.
Terus kemudian mencari harga pokok penjualan. Nah, mencari harga pokok penjualan seperti yang kita ketahui pasti harus ada persediaan barang dagang. Nah, seperti yang ada di buku kasus itu kan sudah tersedia juga ya datanya. Persediaan barang dagang per tanggal 1 Januari 2012 sebesar 58.060.000. Terus kemudian ditambah dengan pembeliannya, maka dapat diketahui PTUD-nya. Jadi PTUD itu barang tersedia untuk dijual ya. Begitu. Terus kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang per 31 Desember. Tuh, tahun 2012. Nah, seperti itu. Terus kemudian dari hasil harga pokok tersebut untuk mengurangi dari total penjualan yang tadi sudah dihitung ya. Jadi dari yang total penjualan tadi itu dikurangi hasil dari persediaan dari PTUD dikurangi dengan persediaan barang dagang. Itu maka diketahui laba kotor atas penjualan tunai. Terus kemudian untuk menghitung tingkat laba penjualan tunai yaitu total penjualan dibagi dengan untuk mencari tingkat laba untuk penjualan tunai itu laba kotor atas penjualan dibagi dengan total penjualan, terus kemudian dikali 100%. Nah, seperti itu. Nanti kan ketahuan ya desimalnya berapa di sini. Berapa persen gitu. Terus kemudian untuk menghitung tingkat laba untuk penjualan angsuran. Nah, hampir sama dengan yang untuk yang penjualan tunai. Jadi teman-teman untuk yang menghitung tingkat laba untuk penjualan angsuran, teman-teman silakan tulis untuk yang penjualan angsuran sebesar tadi kan 265 ya, 265 juta. Nah, terus kemudian HPP penjualan. Nah, untuk mencari HPP di tingkat laba untuk penjualan angsuran, di sini teman-teman untuk rumusnya 100% dikali tingkat laba tunai yang hasil tingkat laba tunai tadi yang koma-koma sekian persen, sekian persen, nanti dimasukkan dalam HPP penjualan di perhitungan tingkat laba untuk penjualan angsuran ya. Jadi di sini tuh. Terus kemudian dari penjualan angsuran tersebut dikurangkan dari hasil yang HPP tersebut tadi. Jadi ketemulah laba kotor. Terus kemudian untuk tingkat laba untuk penjualan angsuran, ini laba kotor dibagi dengan penjualan angsurannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham nggak kira-kira? Itu untuk yang instruksi A mengenai perhitungan tingkat laba atas penjualan tunai dan penjualan angsuran. Masuk instruksi yang B, kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi tahun 2012. Oke, silahkan teman-teman buka ke halaman berikutnya di buku kertas kerja. Di situ ada formulir jurnal untuk mengerjakan instruksi B. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat transaksi atas penjualan tunai. Nah, karena dari penjualan tunai, otomatis kan kita menerima kas ya. Jadi untuk jurnalnya itu kas pada penjualan. Kemudian untuk transaksi penjualan angsuran, ini juga hampir sama. Karena kan tadi untuk yang angsuran kan memang berhubungan dengan piutang ya. Jadi untuk jurnalnya kas dan piutang penjualan angsuran ini di tahun 2012 pada penjualan angsuran. Terus nanti untuk angkanya silakan teman-teman isikan sendiri. Terus kemudian untuk yang nomor 3 transaksi pembelian, yaitu untuk jurnalnya pembelian dan utang dagang.
Terus kemudian nomor 4, transaksi penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran tahun 2011. Untuk jurnalnya berarti kas pada piutang penjualan angsuran. Teman-teman jangan lupa ya untuk dikasih keterangan di bagian piutang penjualan angsuran. Kalau misalnya yang di nomor 4 ini kan piutang penjualan angsuran tahun 2011, berarti silakan kasih tambahan piutang penjualan angsuran tahun 2011 seperti itu. Untuk yang 2012 juga sama. Jadi tadi untuk jurnalnya kas pada piutang penjualan angsuran tahun 2011 dan pendapatan bunga. Kemudian untuk yang nomor 5, transaksi penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran tahun 2012 untuk 3 kali angsuran sebelum terjadinya kegagalan kontrak. Kemudian untuk jadi kalau misalnya untuk yang nomor 5 ini pencatatannya berarti 3 kali ya, walaupun jurnalnya sama dan untuk nominal debit kreditnya itu juga sama, yaitu kas pada piutang penjualan angsuran dan pendapatan bunga. Nah kalau untuk yang nomor 15 ini kan karena tahunnya 2012, jadi nanti untuk yang keterangan piutangnya itu juga dituliskan 2012 ya. Itu dituliskan 3 kali karena 3 kali angsuran sebelum terjadinya kegagalan kontrak. Terus kemudian untuk yang nomor 6, nah di sini untuk mencatat transaksi kegagalan kontrak. Nah untuk mencatat transaksi kegagalan kontrak di sini kan ada sedikit perhitungan berbeda dengan pencatatan transaksi sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah bahwa untuk transaksi yang kegagalan kontrak kita lihat di informasi tambahan bahwa di sini kan ada yang di informasi tambahan nomor 2, kontrak penjualan angsuran yang gagal senilai 1.060.000 dan dalam setiap kasus kegagalan kontrak terjadi setelah pembeli mengangsur 3 kali. Nah seperti itu ya. Jadi untuk perhitungannya tadi kan untuk kontrak yang gagal bernilai sebesar 1.060.000. Terus kemudian kita juga lihat kebijakan yang ada di perusahaan tersebut, di perusahaan PT Matahari, bahwa atas transaksi penjualan angsuran ditetapkan uang muka sebesar 25% dari harga kontrak penjualan angsuran. Jadi kita harus cari dulu 25%-nya dari 1.060.000 tersebut. Terus kemudian dari angsuran yang dari kegagalan kontrak tersebut kan ada angsuran 3 kali ya. Jadi 3 kali dari angsuran 3 kali tersebut dikalikan 795.000 dibagi 15. Nah, itu hasilnya berapa? Terus kemudian nah dari yang perhitungan asuransi yang 3 kali tersebut tadi ya, hasilnya itu ditambahkan dengan yang uang mukanya. Jadi kan tadi kan uang mukanya kan sebesar katakanlah berapa, kalau misalnya 1.060.000 dikali 25%, berarti kan ketemu uang mukanya. Nah dari hasil uang mukanya tersebut ditambahkan dengan hasil yang angsuran 3 kali tersebut yang dikalikan dengan 795.000 dibagi 15. Nah itu hasilnya ditambahkan dengan uang muka tersebut. Hasilnya berapa? Nah kalau misalnya hasil penjumlahan tersebut sudah ketemu dari yang uang muka ditambah dengan angsuran 3 kali tersebut dikurangkan dengan yang kontrak gagalnya tadi yang senilai 1.060.000 tersebut gitu. Maka diketahuilah piutang penjualan angsuran dari tahun 2012 seperti itu. Jadi untuk pencatatan jurnalnya itu untuk yang di bagian debitnya persediaan barang dagang lama dan laba belum direalisasi pada laba penarikan kembali dan
piutang penjualan angsuran di tahun 2012. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang transaksi nomor 7, di sini kita diminta untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran 2012 untuk 3 kali angsuran setelah terjadinya kegagalan kontrak. Nah, jadi untuk yang nomor 7 ini juga pencatatannya itu sebanyak 3 kali karena kan di sini 3 kali angsuran ya. Oke, untuk pencatatan jurnalnya itu kas pada piutang angsuran 12 dan pendapatan bunga. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Nah, apabila teman-teman memang ada yang belum paham, silakan teman-teman bisa hubungi saya secara pribadi atau bisa menuliskan di komentar atau di grup yang sudah kita buat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.